Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Manchester City menghadapi Crystal Palace. Ya, kita tahu bahwa Crystal Palace merupakan salah satu tim yang musim kemarin itu menyulitkan Manchester City. Bahkan di dua pertandingan, di pertandingan home dan di pertandingan away. Di pertandingan home, Manchester City kalah dengan skor 2-0. Sedangkan di pertandingan away, mereka bermain imbang melawan Crystal Palace. Dan di tahun ini, di musim ini, khususnya di pekan keempat, Manchester City bermain menghadapi Crystal Palace lagi, di mana Crystal Palace sekarang lebih mengandalkan counter attack dan bertahan lebih compact defense. Ya, kita tahu bahwa kelemahan dari Manchester City dari dua musim terakhir adalah kekurangan lini serang yang sangat mematikan. Sekarang ada namanya Erling Haaland untuk menambal itu semua. Di Crystal Palace ada namanya Wilfried Zaha. Namun di pertandingan kali ini Zaha tidak tampil lantaran mengalami cedera atau akumulasi kartu. Maka dari itu tentu ini menjadi sebuah keuntungan untuk Manchester City, di mana Manchester City sangat butuh kemenangan untuk menjaga asa di puncak klasemen. Kita tahu bahwa puncak klasemen masih dipegang Arsenal, karena di pekan ketiga kemarin Arsenal mampu menang, sedangkan City mampu imbang melawan Newcastle United. Maka dari itu, kemenangan harga mati untuk Manchester City. Kalau bicara tentang komponen dan komposisi pemain dari Manchester City, tentu apa yang diturunkan oleh Pep Guardiola sama seperti yang diturunkan di pekan-pekan sebelumnya. Ya, di mana Foden dan Riyad Mahrez menjadi poros lini serangan lewat sayap, Haaland sebagai ujung tombak didukung oleh Bernardo, Kevin De Bruyne, dan Rodrigo. Kalau misalnya di Crystal Palace, kehilangan Wilfried Zaha sangat berarti, karena mereka tolok ukur penyerangan mereka yaitu melalui sayap, di mana Wilfried Zaha dan Eze biasanya itu mengacak-acak pertahanan pertahanan lawan. Maka dari itu kekurangan Wilfried Zaha di skuad Crystal Palace sangat merugikan untuk Crystal Palace itu sendiri. Terbukti sejak menit pertama mereka lebih bertahan, akan tetapi bola lebih mengarah kepada Crystal Palace di babak pertama. Kenapa? Dua blunder atau dua hal yang tidak diantisipasi oleh lini pertahanan dari Manchester City mampu berbuah gol dari Crystal Palace. Gol pertama dari tendangan bebas, di mana bola blunder mengarah ke kaki atau paha dari John Stones sehingga menghasilkan gol bunuh diri. Gol kedua juga akibat kelalaian lini pertahanan tidak membaca situasi saat sepak pojok yang diterima oleh pemain belakang Anderson, pemain belakang dari Crystal Palace, sehingga 2 gol untuk Crystal Palace. Setelah 2 gol dari Crystal Palace praktis bertahan total, di mana lini belakangnya berjumlah 5 dan lini tengahnya berjumlah 4 mampu untuk menyulitkan Manchester City hingga berakhir babak pertama. Hal ini tentu memberikan catatan bahwa pola penyerangan dari Manchester City yang berpotensi untuk melakukan serangan lewat wide atau sayap itu tidak berjalan di babak pertama. Phil Foden yang kesulitan untuk menembus lini pertahanan, Riyad Mahrez yang kesulitan untuk memberikan umpan matang, ataupun Bernardo dan Kevin De Bruyne yang sulit untuk memberikan umpan-umpan bagus kepada lini sayap atau lini depan dari Manchester City. Tentunya hal ini dibaca oleh Pep Guardiola, sehingga di babak kedua Pep Guardiola menemukan antitesis untuk memecahkan masalah ini. Apa itu? Setelah babak kedua dimulai, Manchester City bermain sangat sporadis, sangat mengejar kemenangan, karena kita tahu kemenangan adalah harga mati untuk Manchester City. Terbukti sejak menit pertama babak kedua Manchester City langsung menekan. Akan tapi compact defense dari Crystal Palace sangat ampuh. Sehingga pada 10 menit di babak kedua
Bernardo Silva mampu mengecar-ngacir pertahanan dari Crystal Palace sehingga Crystal Palace tersebut mampu melakukan kesalahan tidak menutup tendangan dari Bernardo Silva sehingga menghasilkan gol terhadap Manchester City 2-1. Setelahnya Manchester City mengganti pemain, di mana yang diganti adalah Joao Cancelo dan seorang Riyad Mahrez. Fullback sayap dan seorang sayap digantikan oleh Julian Alvarez dan seorang Ilkay Gundogan. Tentu saya berpikir, apa iya dia akan bermain 3-3-4? Ternyata benar, 3-3-4 yang diterapkan. Siapa yang menjadi wingback? Tentunya Bernardo Silva yang notabene bergerak wide di sebelah kanan dan Phil Foden yang bergerak wide sebelah kiri itu turun menjadi seorang fullback. Dengan begitu, tentunya City lebih leluasa. Ketika menyerang, mereka banyak pemain. Ketika bertahan, mereka kuat dengan John Stone, Ruben Dias, dan seorang Kelly Walker. Ditambah Bernardo Silva dan seorang Phil Foden juga ikut bantu turun. Kadang unik ketika Bernardo Silva agak naik, Phil Foden agak turun. Seakan-akan Phil Foden menjadi fullback bayangan, fullback kiri bayangan. Hal ini menjadi unik karena jarang sekali kita melihat seorang Phil Foden itu turun sampai menjadi seorang fullback. Akan tetapi ini adalah sebuah strategi dari Pep Guardiola untuk memecahkan masalah menciptakan gol. Terbukti ketika semuanya menyerang dan sepak pojok pun didapatkan, akhirnya bola muntahan atau bola muntah dari mulut gawang mampu diheading oleh Julian Alvarez kepada Phil Foden. Phil Foden memberikan umpan ciamik kepada Erling Haaland dan boom, gol penyama kedudukan oleh Erling Haaland. Gak sampai di situ, semakin kuat pertahanan Crystal Palace, semakin kuat pula City untuk menghancurkan. Maka dari itu, ketika City memulai lagi penyerangan, bola dari sisi kanan, sisi kiri, bola yang diterobos oleh seorang Bernardo Silva mampu memberikan umpan 1-2 dengan Julian Alvarez dan diteruskan oleh Bernardo kepada John Stone. John Stone mampu memberikan entah ini shooting atau umpan, kita juga gak tahu karena John Stone mengarah kakinya ke depan gawang, tapi bola melenceng ke sisi samping. Disitulah Haaland berdiri. Right man on the right place. Itu kiranya yang bisa disebut untuk kejadian gol ketiga atau gol kedua dari Erling Haaland itu sendiri. 3-2 comeback game dengan strategi yang sangat ciamik oleh Pep Guardiola dengan menerapkan 8 pemain yang notabene tengah dan depan. Itu sangat-sangat memukau. Terbukti di gol ketiga itu adalah gol ketiga Haaland maksudnya. Gol ketiga dan gol keempat untuk Manchester City di pertandingan ini itu adalah gol kesukaan Haaland, di mana umpan terupas membelah pertahanan mampu diteruskan oleh Erling Haaland menjadi sebuah gol yang sangat fantastis. Hat-trick pertama Erling Haaland di Liga Premier League dan gol yang sangat bagus oleh Erling Haaland di Liga Premier League mampu memberikan City kemenangan dan comeback. Dengan tertinggal 2 gol di babak pertama, mampu membalas 4 gol. Kata coach Justin, kamu kemasukan 2 dan kamu membalas dengan 4 gol, you still win the game. See you.